Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi bersama saya Miss Aam. Hari ini kita akan belajar tentang tenses yang kita gunakan ketika kita berbicara tentang masa depan, yaitu simple future tense. Kalian pernah nggak berjanji kepada temannya, misalnya, aku akan datang nanti sore. Atau kalian bercerita tentang rencana kalian. Misalnya, aku akan belajar malam ini. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata will, shall, atau be going to untuk menyatakan hal-hal seperti itu. Tidak rumit kok, ini mudah jika kalian tahu kapan menggunakannya. Yuk, kita pelajari satu persatu. Nah, di sini saya sudah menuliskan rumus untuk simple future tense. Sebelum kita ke rumusnya, mari kita ingat lagi. Kapan kita menggunakan simple future tense? Jadi, simple future tense ini kita gunakan ketika kita berbicara tentang masa yang akan datang. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk kalimat positif, rumusnya subject diikuti dengan will atau shall, diikuti dengan verb one. Kita pakai will dengan shall dulu ya, be going to-nya setelah ini. Contohnya pertama, I will study English. Gitu. Kita kupas dulu ya. I di sini sebagai subjeknya. Oke, lalu will-nya diikuti dengan will-nya, dan kemudian diikuti dengan verb ke-1. Kemudian English di sini adalah objeknya. Perhatikan di sini verbnya verb 1 saja tanpa imbuhan apa-apa. Tanpa ses, tanpa ed, dan juga tanpa ing. Verb 1 pure di sini. Contoh yang kedua, we shall always remember you. Subjeknya adalah we, kemudian diikuti dengan shall. Oke. Lalu kata kerjanya adalah remember. Di sini kata kerja ke-1. Kemudian you di sini adalah objeknya. Nah, kemudian kenapa di sini ada always? Ingat kemarin kita sudah belajar tentang simple present tense. Always di sini adalah adverb of frequency. Ini boleh bisa masuk ke dalam tense simple future. Letaknya di mana? Letaknya adalah setelah shall atau will-nya dan sebelum kata kerjanya. Jadi dia menyisip di tengah-tengah dan ini tidak mengganggu tensesnya. Tetap subjek diikuti dengan shall atau will-nya, kemudian diikuti dengan kata kerja ke-1. Jadi ini hanya menyisip saja. Nah, kemudian siapa saja yang pakai will? Subjek siapa saja yang bisa pakai will? Nah, will ini bisa digunakan untuk semua subjek. I, we, you, they, she, he, it, semuanya bisa menggunakan will. Nah, sekarang kita bahas tentang shall. Siapa saja yang bisa menggunakan shall? Nah, dulu shall ini tidak digunakan untuk semua subjek. Ya, jadi hanya I dengan we saja yang biasanya menggunakan kata shall. Misalnya seperti ini tadi. We shall always remember you. Tidak bisa she shall always, seperti itu tidak. Gitu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini shall ini sudah lebih jarang digunakan. Yang lebih umum digunakan adalah will. Nah, sekarang kita ke contoh lainnya. Contoh pertama menggunakan kata will. Kalimatnya, I will call you tonight. Yang kedua, they will come to the party. Kita ulas ya. I itu sebagai subjeknya, lalu diikuti dengan will,
Oke, lalu diikuti dengan call, kata kerja ke-1. Kemudian you di sini adalah objeknya. Lalu tonight ini adalah keterangan waktunya. Yang kedua, they will come to the party. They di sini sebagai subjeknya, lalu diikuti dengan will, lalu diikuti dengan come, kata kerja ke-1, lalu diikuti to the party. Di sini komplementnya, kata pelengkapnya ya, datang kemana? Ke pestanya. Sekarang kita ke contoh yang menggunakan kata shall. Yang pertama, I shall be there at 8 o'clock. Yang kedua, we shall arrive on time. Oke, mari kita kupas. Yang pertama subjeknya adalah I. Kemudian diikuti dengan shall. Kemudian kata kerjanya yang mana? Oh, tidak ada kata kerjanya di kalimat ini, sehingga kita gunakan to be. Nah, be di sini adalah to be dari shall. Jadi siapapun subjeknya, kalau dia mengikuti kata shall, maka to be-nya adalah be. Karena there di sini bukan kata kerja, tapi keterangan tempat. At 8 o'clock. Ini komplement yang berupa kata keterangan waktu. Oke, jadi sekali lagi kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka setelah kata shall itu diikuti dengan be. Di sini pengganti kata kerjanya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, subjeknya adalah we. Ini subjeknya, lalu diikuti dengan shall, lalu ini arrive, kata kerja ke-1, kemudian ini pelengkapnya on time, tepat waktu. Nah, sekarang kita ke kalimat negatifnya. Rumusnya hampir sama dengan rumus kalimat positifnya di sini, tetapi kita tinggal menambahkan not saja, yaitu subjek diikuti dengan will not atau shall not diikuti dengan kata kerja ke-1. Oke, will not ini bisa disingkat dengan won't. Kalau shall not ini bisa disingkat dengan shan't. Contohnya, kalau tadi I will call you tonight, negatifnya menjadi I will not atau I won't call you tonight. Yang pertama masih subjeknya, lalu diikuti dengan will not atau won't, diikuti dengan kata kerja ke-1, lalu diikuti dengan you, objeknya, dan tonight di sini keterangan waktu. Contoh yang kedua, tadi kalimatnya they will come to the party. Oke, mereka akan datang ke pestanya. Yang negatifnya menjadi dari they will come to the party menjadi they will not atau they won't come to the party. Kita hanya menambahkan not saja. Ini subjeknya, lalu diikuti dengan will not atau won't, menyatakan negatifnya, lalu diikuti kata kerja ke-1, diikuti dengan to the party. Ini pelengkapnya, kemana mereka pergi. Oke ya, nah sekarang kita ke contoh yang menggunakan kata shall. Kalau tadi I shall be there at 8 o'clock, kita menjadi I shall not
atau I shan't be there at 8 o'clock. I-nya subjeknya, lalu diikuti dengan shall not atau shan't. Lalu diikuti dengan be, ingat karena tidak ada kata kerjanya, maka setelah shall not diikuti dengan be. Lalu there, keterangan tempat. Dan at 8 o'clock ini pelengkapnya lagi berupa keterangan waktu. Oke ya, yang terakhir. Tadi kalimatnya we shall arrive on time menjadi we shall not atau we shan't arrive on time. We, subjeknya diikuti dengan shall not atau shan't. Lalu diikuti dengan kata kerja pertama. Oke, on time, tepat waktu. Ini keterangan waktu. Jadi, seperti itu. Kita hanya menambahkan not saja setelah will atau shall-nya. Nah, sekarang kita ke kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya. Dan di sini kita akan membuat yes no question. Nah, rumusnya yang di depan bukan lagi subjeknya tetapi will atau shall-nya. Will atau shall-nya di depan diikuti dengan subjeknya, lalu baru kata kerja pertama. Contohnya, yang pertama, will you come to the party? Oke, kita lihat di sini, will-nya di depan, lalu diikuti dengan subjeknya you, lalu kata kerja pertama. Oke, to the party di sini pelengkapnya. Akankah kamu datang ke pestanya? Contoh yang kedua, shall we arrive on time? Oke, jadi yang pertama yang di depan sekali adalah shall-nya, lalu diikuti dengan subjeknya. Oke, setelah shall, subjek, lalu kata kerja pertama arrive, kata kerja pertama, lalu diikuti dengan on time, ini pelengkapnya. Seperti itu. Oke, will you come to the party? Shall we arrive on time? Sekarang cara menjawabnya, will you come to the party? Dia bertanya ke kita, apakah kamu akan datang ke pesta? Jawabnya, yes. Iya, saya nanti akan datang. Maka kita jawab dengan yes. Yang ditanyakan saya, maka yes, I. Diikuti dengan will. Yes, I will. Titik. Atau kalau kita, oh tidak, kayaknya saya nggak akan datang deh. Jadi kita jawab dengan no, diikuti dengan I. Kita pakai will, diikuti dengan not. Dan di sini notnya harus disingkat menjadi no, I won't. Begitu. Contoh yang kedua, shall we arrive on time? Apakah kita akan datang tepat waktu? Kalau iya, maka kita jawab dengan yes, yang ditanyakan kita, maka jawabannya juga kita. Yes, we shall. Kalau iya. Kalau tidak, maka no, we shall dengan not. Disingkat menjadi shan't. No, we shan't. Begitu. Nah, sekarang kita ke time expressions. Jadi, untuk simple future tense ini, keterangan waktu yang bisa dipakai itu apa saja sih? Oke, jadi yang pertama misalnya, tonight.
tomorrow, next week. Nah, sekarang kita ke time expressions. Jadi untuk simple future tense ini, keterangan waktu yang bisa dipakai itu apa saja sih? Oke, ada beberapa keterangan waktu di masa mendatang yang bisa kita gunakan. Misalnya, tonight, tomorrow, next week, next month, next year, later, soon, dan lain sebagainya. Oke, keterangan waktu yang merujuk pada waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita ke latihan yang pertama. Perintahnya ubah menjadi kalimat negatif. Oke, yang pertama, she will come tomorrow. Yang kedua, they will visit their grandmother. Yang ketiga, we shall see each other again. Oke, soal yang pertama, she will come tomorrow. Maka kalimat negatifnya menjadi bagaimana? Oke, betul sekali. Menjadi she will not atau won't come tomorrow. Oke, ya betul sekali. Jadi, she, subject, diikuti dengan will not atau won't, diikuti dengan come, kata kerja pertama, lalu keterangan waktu. Oke, benar sekali. Sekarang kita ke soal nomor 2. They will visit their grandmother. Menjadi benar sekali. Menjadi they will not. Oke, kita hanya menambahkan not saja. They will not visit their grandmother. Oke, nah sekarang kita ke soal nomor 3. We shall see each other again. Menjadi we shall not. Oke, good. Shall not atau shan't. See each other again. Oke, jadi mudah sekali ya. Kita hanya menambahkan not saja. Ini subjeknya shall not atau shan't, diikuti dengan verb 1 each other again. Ini pelengkapnya. Yang nomor 2 sama dengan yang nomor 1. Nah, sekarang kita ke latihan yang kedua. Perintahnya ubah menjadi kalimat tanya. Oke, untuk kalimat tanya, ingat, yang pertama kali diletakkan di awal kalimat adalah will atau shall-nya. Oke, good. Maka sekarang kita ubah. Yang pertama itu will-nya dulu, lalu diikuti dengan subjeknya, ya menjadi will you, lalu baru kata kerja ke satunya, kata kerjanya come. Oke, dengan with me. Will you come with me? Tanda tanya. Oke, mudah ya. Yang kedua, he will stay here. Maka kita ubah menjadi kalimat tanyanya yang di awal adalah will-nya. Oke, good. Will diikuti dengan subjeknya yaitu he. Oke, will he. Lalu diikuti dengan
kata kerja pertamanya. Ini kata kerjanya. Will he stay here? Ini pelengkapnya berupa keterangan tempat. Will he stay here? Gitu. Nah, yang ketiga, we shall start the class soon. Maka kita letakkan di depan adalah shall-nya. Shall. Lalu diikuti dengan subjeknya. Oke, subjeknya adalah we. Lalu diikuti dengan kata kerja pertama, start. Shall we start? Apa yang mau dimulai? The class. Oke. The class soon. Tanda tanya. Shall we start the class soon? Oke, mudah ya. Nah, sekarang mari kita jawab. Will you come with me? Kamu akan ikut samaku? Kamu akan datang bersamaku? Bisa juga. Oh ya, maka kita jawab dengan yes, koma. Lalu yang ditanyakan saya, kamu nanya ke saya, maka kita jawab dengan I. Yes, I will. Oke. Kemudian, will he stay here? Apakah dia akan tinggal di sini? Oh tidak, dia tidak akan tinggal di sini. Maka jawabannya adalah no, koma. Yang ditanyakan dia, maka diikuti dengan he. Will dan not disingkat menjadi won't. Oke, no he won't. Oke. Yang ketiga, shall we start the class soon? Maka jawab iya. Apa kita akan segera memulai kelasnya? Iya, yes. We shall. Oke. Kalau not maka menjadi no. We shall not. Disingkat menjadi shan't. No, we shan't. Jadi teman-teman, ingat ya, untuk menyatakan kegiatan yang akan datang, kita menggunakan simple future tense. Kita bisa menggunakan will, shall. Rumusnya untuk will dengan shall adalah subjek diikuti will atau shall diikuti dengan kata kerja pertama. Oke, will ini bisa digunakan untuk semua subjek. Oke, sedangkan shall biasanya digunakan oleh subjek I dengan they saja, dan biasanya ini digunakan untuk menyatakan kalimat dengan cara yang lebih sopan. Kemudian time expressions yang bisa digunakan adalah misalnya tonight, tomorrow, next week, next month, next year, later, soon, dan lain sebagainya yang menyatakan kata keterangan waktu yang akan datang. Nah, kalian sudah selesai belajar simple future tense. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, agar jika ada update kalian langsung dapat notifikasinya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. Dan silakan tulis di kolom komentar bahasan apa yang kalian ingin kita buat di video selanjutnya. See you next time. Keep learning, keep smiling, dan keep shining. Bye-bye.